Palangkaraya hadir, semangat. Oke. Muhammad GS9CH. Sorry bang, I'm late. Nggak apa-apa. Diamonds, Medan hadir. Halo warga Medan. Tasya Aprilia, pemeran si cewek mirip sekjen PSI, lupa namanya. Waduh, nggak ikut-ikutan deh kalau ini. Itulah tadi beberapa komentar dari teman-teman sahabat Sensasi Trends. Buat kalian yang mau nyapa, mau kirim-kirim salam, mau berbagi cerita, atau bahkan mau nembak sekalipun, langsung aja gas, tulis di kolom komentar. Komentar yang menarik insya Allah akan gue bacain di setiap awal video, oke? And then, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita masuk ke alur cerita film hari ini yang penuh dengan inspirasi kehidupan. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Pemuda ini bernama Scat. Dia adalah pemuda jenius yang memiliki banyak ide, namun sayangnya dia memiliki nasib yang kurang beruntung. Karena setiap ide-ide cemerlangnya seringkali dianggap sampah oleh orang-orang di sekitarnya. Siang itu, dia sedang mengecek kesehatannya bersama sahabatnya yaitu Pete, karena sudah main kuda-kudaan sama 16 wanita tanpa menggunakan mantel pengaman. This is Scat's roommate Sneaky Pete. Denton had it wired shut. He couldn't speak for 3 months. Di suatu malam, Scat berusaha mencari sebuah ide agar dia bisa merubah nasib hidupnya. Hingga akhirnya, ketika dia mengambil minuman kaleng, tiba-tiba dia mendapatkan ide tentang suatu minuman energi. Scat pun menceritakan ide minumannya tersebut kepada sahabatnya yaitu Pete, supaya mereka berdua bisa meraih impian bersama. Karena Scat ternyata adalah orang yang sangat setia kawan. Hingga di keesokan harinya, Scat pun pergi ke sebuah perusahaan minuman kaleng bernama Edison Company untuk bertemu dengan manajer di sana yang bernama Six. Di sini Scat mencoba mengelabui resepsionis dengan mengatakan bahwa dia adalah keluarganya Six yang ingin memberikan kejutan pada Six. Namun karena resepsionis ini tidak bodoh, akhirnya Scat pun tidak diizinkan untuk masuk. Tak mau menyerah begitu saja, Scat yang sejak lahir memang penuh ide, akhirnya diam-diam menyalakan alarm kebakaran agar semua orang keluar dan dia bisa bertemu dengan Six. Dan benar saja, akhirnya semua orang di gedung itu pun keluar dengan basah kuyup. Begitu juga dengan Six yang ternyata adalah seorang wanita cantik yang mempunyai sesuatu yang besar tetapi bukan impian. Penonton ada yang tahu apakah sesuatu yang dimaksud? Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Scat pun langsung berusaha berbicara dengan Six. Tapi sayangnya ternyata Six bukanlah orang yang ramah. Namun dengan kecerdasan bernegosiasi yang Scat miliki, akhirnya Six mau memberikan sedikit waktu pada Scat untuk berbicara saat jam makan siang nanti. Singkatnya, ketika jam makan siang, mereka pun bertemu di sebuah restoran. Di sini, Scat ingin memperkenalkan dirinya. Namun Six yang tidak suka basa-basi pun menyuruh Scat untuk langsung to the point saja. Men categorize women in one of 4 ways. For example, mothers, virgins, sluts, and bitches. Leaves men confused and unable to pigeonhole you. Di sini akhirnya Scat pun mengutarakan ide yang ingin dia jual. Yang mana ide itu adalah tentang sebuah brand minuman energi baru yang diberi nama Fuck. Yang tak lain itu adalah plesetan dari kata-kata kasar yaitu fucek. Mr. Scat, this idea of yours, fuck? Yeah, that's F-U-K-K. Di mana Fuck sendiri nantinya akan menargetkan anak-anak remaja. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hampir 80% yang ada di dalam otak remaja, terutama remaja cowok, adalah fucek, fucek, dan fucek. F-U-C-K, fucek! With regard to the target market, young, cynical, image-conscious consumer? Exactly, it'll be like drinking irony. Six yang sudah lama menjadi manajer langsung paham betapa briliannya ide ini. Namun sayangnya di sini Six malah mengakhiri pembicaraan mereka begitu saja tanpa memberitahu kelanjutannya.
tight. I'm gonna have my team work through the night to make it great. Di malam harinya, Skate menceritakan kegelisahannya pada Pete karena Skate yakin idenya itu akan dicuri oleh Six untuk dipresentasikan kepada direksi Edison Company. Namun, di sini Pete sama sekali tidak menanggapi karena ternyata dia sedang mengalami patah rahang. Hingga keesokan harinya, Skate pun pergi ke kantor Edison Company. Skate yang tak mau idenya dicuri begitu saja oleh Six akhirnya nekat menerobos untuk masuk ke ruang rapat meskipun harus dikejar-kejar satpam. Untungnya Skate sampai tepat di saat Six mempresentasikan tentang minuman Fug. Dan karena tidak mau ada kegaduhan, akhirnya Six juga menjelaskan pada direksi bahwa Skate adalah bagian dari Fug juga. My partner may have misled you. See, Mr. Scat and I have co-developed Fuck. Karena para direksi suka dengan ide minuman Fug, akhirnya mereka pun setuju untuk memproduksi minuman Fug. Di sini Skate pun sangat senang, namun Six langsung mengingatkan untuk memastikan bahwa nama Fug belum dimiliki oleh orang lain atau lebih tepatnya belum berhak cipta. Tanpa pikir panjang, Skate pun langsung pergi ke lembaga pendaftaran hak cipta untuk menanyakan tentang nama Fug. What's the name of your drink? Di sini sang admin yang bernama Bu Ponium mengatakan bahwa nama Fug sudah didaftarkan oleh seseorang tadi pagi. Dan hal itu tentu saja membuat Skate menjadi kesal. I'm sorry. That name's already been registered. Awalnya Skate mengira orang yang mencuri nama Fug itu adalah Six. Namun ketika Bu Ponium mengecek lagi, ternyata nama orang yang mendaftarkan Fug adalah Pete yang tak lain sahabat Skate sendiri. One of the names is Peter Ang. Sneaky Pete. Skate pun segera pulang menuju kos-kosannya untuk meminta penjelasan dari Pete. Namun sayangnya sesampai di rumah ternyata kos-kosan mereka sudah kosong. Di sini, Skate pun benar-benar marah pada takdirnya kali ini. Namun dari sini, Skate juga semakin paham betapa kejamnya dunia kerja yang penuh dengan sikut-sikutan. Meski begitu, Skate juga harus tetap menjalani hidupnya. Kini dia bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai telemarketing dan harus menahan pahitnya kenyataan bahwa minuman hasil dari idenya yaitu Fug menjadi minuman terlaris di tahun ini. Hingga di suatu siang, ketika Skate sedang minum Fug sambil makan ramuan rempeyek di suatu kafe, tiba-tiba dia dihampiri oleh Six yang kebetulan sedang lewat. Scat. How are you? Yeah, I'm good. I'm great. Di sini Six terlihat merasa bersalah, namun Skate berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja karena Skate gengsi jika harus dikasihani oleh Six. I wondered about how you might be doing. Fantastic. But I've got so much going on that Setelahnya Six pun melanjutkan perjalanan menuju tempat pertemuan dengan para manajer senior dan juga Pete. Dan diam-diam Skate pun mengikuti Six. Ketika pertemuan, Six sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan diperlakukan dan disetarakan dengan kupu-kupu malam di tempat itu. Congratulations to Ms. Six. After all, this was her baby. Her baby is in good hands. Can rest assured, Miss Six, with Pete fathering the fuck campaign from here on out. Skate yang penasaran pun bertanya pada Six tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Six pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah disingkirkan dari iklan Fug. Semua itu tak lain dan tak bukan karena ulah Pete yang suka menjilat manajer senior hingga akhirnya Six pun yang menjadi korban. Senior management loves Sneaky Pete. Everyone else is terrified of him. Taken off the fuck. Stuck babysitting Addy Classics. Tak terima dicampakkan begitu saja. Di sini Six yang jago dalam manajemen namun lemah dalam ide kreatif akhirnya menawarkan kerja sama dengan Skate karena Skate adalah manusia yang ahli dalam mencari ide kreatif. My strengths are development management and negotiation, which clearly you don't have, or else you'd be. You got another fuck in you.
Mendengar kesempatan itu, tentu saja Skate setuju. Namun dengan satu syarat, yaitu Skate harus diperbolehkan tinggal di apartemen Six karena ternyata sudah beberapa bulan ini Skate tidak mampu membayar sewa kos-kosan. So we'd be working together. Yes. Why would we be living I together? need a place to stay. I don't have lease is almost up. Singkatnya, Skate pun diperbolehkan tinggal di apartemen Six. Six yang tak terbiasa tinggal bersama laki-laki ketika ingin membangunkan Skate di pagi hari, tiba-tiba saja otaknya malah jadi traveling. Namun, karena menjunjung tinggi profesionalitas, Six pun memilih untuk menahan hasratnya dan membuat para penonton jomblo jadi maksudnya kecewa. I made you breakfast. Setelah Skate selesai sarapan hamburger isi putul dan ungkrung, mereka pun langsung bergegas pergi ke kantor. Yang mana di sini Six memberikan jobs kepada Skate sebagai konsultan pemasaran dan juga tak lupa tugas utamanya untuk mencari ide konsep promosi terbaru Fuk supaya mereka bisa mengalahkan ide Pete. Anyone asked you're consulting on an Addy Classics campaign? Di awal kerja terlihat Skate yang begitu santai dan hal itu tentu saja membuat Six menjadi kesal. Karena biar bagaimanapun juga, saat ini Six sedang butuh ide konsep promosi Fuk dari Skate supaya Six bisa merebut lagi jabatan pemasaran dari tangan Pete. Scat, don't do that. You're paranoia? Business savvy. Focus. Let's focus. Di sini terlihat juga Pete yang baru saja melihat ada Skate di sana dan hal itu tentu saja membuat persaingan menjadi semakin panas. This is Scat, a contractor I brought in to help with some campaign logistics. Competitive advantage in the workplace. Setelah beberapa hari bekerja, Skate masih saja belum mendapatkan ide karena datangnya ide yang cemerlang memang tidak bisa dipaksakan. So, what do we have? Di malam harinya, ketika di rumah, Six kembali menanyakan soal ide konsep promosi Fuk pada Skate. Namun di sini, Skate masih saja belum menemukan ide sebab pikirannya benar-benar buntu. Apalagi Six selalu mendesak Skate dan hal itu tentu saja membuat ide di otak Skate tidak berkembang. I know that some creative people can find pressure counterproductive, but tomorrow's Friday. Keesokan harinya, mereka pun kembali berangkat ke kantor. Di sini, Six takut perbuatan baiknya seperti memberi tempat tinggal dan memberi sarapan kepada Skate akan sia-sia kalau ujung-ujungnya mereka dipecat karena nggak dapat ide promosi Fuk yang bagus. Mendengar itu, Skate pun merasa kecewa karena awalnya Skate mengira kebaikan yang Six berikan karena Six mencintai Skate. Tapi ternyata Skate malah merasa dimanfaatkan saja. You never have. Well then, you shouldn't have made me breakfast. Six yang bingung bagaimana caranya supaya Skate tidak salah paham pun, akhirnya tanpa basa-basi lagi, dia langsung nyosor sosote Skate. And you don't... You can do this. Dan benar saja, setelah Skate paham rasanya disosor Six itu enak, tiba-tiba gairah kerja pun meningkat. Dan dia langsung bersemangat dalam merancang ide promosi. Duh, jadi kepengen. It only takes an 18th of a second for a synapse in your brain, or $1 million idea. Dan setelah larut malam, akhirnya ide promosi itu pun... I've got nothing. Karena ide itu belum dapat, akhirnya mereka pun berantem lagi. No, it's one of those stupid ideas. Because I sold it to You know what? Skate yang kesal malah melampiaskan kemarahannya dengan mesin minuman Fuk. Six berusaha memperingati Skate dan mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ada beberapa orang yang mati karena mengguncang mesin minuman kaleng seperti itu. Dan inilah yang terjadi. Namun justru karena kejadian inilah Skate malah mendapatkan ide yang sangat brilian untuk mereka presentasikan besok. Scat. 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 Hari pun berganti. Dan kini Skate pun mulai menyampaikan ide konsep promosi baru untuk Fuk, yang mana konsep iklan kali ini akan menggandeng satu artis yang menyampaikan storytelling tentang kejadian 12 warga yang mati hanya karena ingin mencuri minuman Fuk. Maka dengan konsep seperti itu, pastinya bakal banyak orang yang penasaran seperti apa rasa minuman Fuk hingga menyebabkan 12 orang tewas. 12 Americans lost their lives. Wouldn't you die for a fuck? Ide brilian itu pun akhirnya disetujui oleh para direksi. Dan kali ini akhirnya mereka bisa mengalahkan Pete. Namun Pete yang tak mau kalah begitu saja akhirnya mulai melakukan perlawanan. Yang mana pertama-tama dia mempekerjakan seorang wanita cantik yang penampilannya dimirip-miripkan dengan Six. Dan wanita ini bernama Tri. My name is 3.
Hingga di malam harinya, Pete pun memulai aksinya dengan mengirim Tree untuk menggoda Skate supaya hubungan Skate dan Six menjadi berantakan. Why do you like Six so much? One thing genuine about her. Scat, there is nothing real about her. You don't know Six at all. Hari-hari pun berganti, karir Skate pun semakin bagus di perusahaan Edison Company berkat konsep iklan Vogue terbarunya itu. No, I'm doing Boston. I thought you were doing New York. And when are you coming home? Well, I guess in 2 days. Namun siapa sangka di suatu waktu konsep iklan itu dikabarkan telah menelan korban dan Skate dituntut untuk bertanggung jawab atas kejadian itu. Hal itu pun akhirnya membuat Skate menjadi terpuruk. Dia menyalahkan Six, juga menyalahkan perusahaan karena telah memilih orang sepertinya untuk membuat konsep iklan ini. Meski begitu, sesungguhnya Skate juga sadar bahwa dia juga bersalah atas kejadian ini. Why do you do this? What happens when you go home and get into bed? Fuck! Keesokan harinya, Skate dan Six pun mendatangi acara pemakaman korban konsep iklan dari Skate. Architect, like his father. Di pemakaman ini, Six menyadari ada yang aneh dengan pemakaman ini, karena di antara para tamu ada yang menggunakan obat anti iritasi mata supaya membuat seakan dia sedang menangis. Anyone care to share a few words? I would. Yes, please, come up. Scat. Mendengar peringatan dari Six itu, Skate yang merasa sudah dibodoh-bodohi pun akhirnya nekat membuka isi peti itu dan inilah yang terjadi. Aha! You see? Do you see? Akibat kejadian itu, akhirnya Dewan Direksi pun mengadakan rapat. Dan di sini terungkap fakta bahwa semua sandiwara itu adalah ide dari Pete supaya bisa menaikkan branding perusahaan sekaligus bisa mendepak Skate dari perusahaan. Arranged by Sneaky Pete to discredit a colleague. Meski begitu, karena perusahaan sudah mengeluarkan dana $400 juta yang menjadi sia-sia karena ulah Skate, akhirnya Skate pun dipecat. You had to open the coffin. Hope you and Pete live happily ever after. Semenjak pemecatan itu, Skate pun kembali ke kos-kosan lamanya. Dan kini dia juga sudah banting setir menjadi seorang tukang beca. Hingga di suatu hari ketika dia sudah selesai mengantarkan penumpangnya, tiba-tiba saja dia diculik oleh seseorang. Skate pun dibawa ke sebuah perusahaan besar karena ternyata yang menculiknya adalah orang-orang di perusahaan Zepco yang merupakan pesaing dari perusahaan Edison Company. Adapun tujuan mereka menculik Skate adalah karena mereka ingin membuat produk minuman pesaing dari Vogue. Tanpa diduga, ternyata Zepco bukan hanya ingin merekrut Skate. Tak tanggung-tanggung, Zepco juga merekrut Six karena mereka tahu Six juga bagian dari kesuksesan Vogue. Ketika mulai bekerja, diketahui bahwa ternyata hubungan mereka berdua masih kurang baik. Yang mana Skate berpikir bahwa Six hanya memanfaatkannya untuk kenaikan karirnya saja, sementara Six berpikir bahwa Skate hanya ingin kuda-kudaan dengan dirinya saja. You couldn't figure out how to fuck me. I never just wanted to fuck you. Everyone wants to just fuck me. Don't want to work, Scat. Oh, God. Namun tanpa diduga, lagi-lagi berawal dari pertengkaran inilah, Skate kembali mendapatkan sebuah ide yang baru. Don't tell me that I just want you because I can't have you, because that's called the SMT. Now. Singkatnya, mereka pun segera menggelar rapat bersama jajaran direksi Zepco. Di sini, Skate mengutarakan idenya untuk membuat produk pesaing Vogue bernama Cooks. Average cock. Yang mana nantinya produk Cooks ini akan diproduksi secara terbatas dan hanya dipasarkan dari mulut ke mulut saja. Uniknya, Cooks ini mempunyai kemasan eksklusif sehingga nantinya produk ini akan membuat orang yang mencobanya merasa diistimewakan. Word of mouth, seeding, black lemmings, the worst. Namun sesungguhnya kunci kesuksesan mereka bukanlah di produk Cooks biasa, melainkan di produksi Cooks Special Edition yang mana nantinya produk Cooks Special Edition akan dibuat sangat terbatas dan akan menggandeng artis-artis besar. And a creative product to the 100 hottest people in the country. Now they're intrigued. We got the real thing. You, their name, and their number on the back. Maka dengan begitu, nantinya masyarakat akan berlomba mendapatkan Cooks Special Edition itu sesuai dengan idola mereka masing-masing. Bahkan mereka dipastikan tidak akan memikirkan soal harga untuk mendapatkan Cooks Special Edition.
Ya, pada intinya, Cooks adalah minuman yang tidak menjual minuman, melainkan minuman yang menjual kemewahan dan juga gengsi. Success of this product, self-obsessed, greedy, and desperate for attention. This is the American dream in a fucking can. Dan benar saja, setelah menjalankan rencana pertamanya, yaitu meluncurkan Cooks versi biasa, kini masyarakat dikabarkan sedang sangat menantikan produk Cooks edisi spesial. Karena meningkatnya jumlah peminat Cooks edisi spesial, salah satu direktur menyarankan untuk memperbanyak jumlah produksi Cooks edisi spesial supaya bisa untung banyak. Namun di sini Scott menolak ide itu, sebab jika menambah produksi Cooks Special Edition menjadi lebih banyak, maka nantinya akan menghancurkan nilai jual Cooks Special Edition itu sendiri. Do you realize what would happen if we released Coke to the general public? But all those celebrities who basically built our brand. Dan berkat kejeniusan ide dari Scott inilah, akhirnya para direksi berniat ingin mengangkat Scott menjadi wakil presiden perusahaan. Namun, kabar itu ternyata melukai hati Six karena dia merasa bahwa lagi-lagi dia yang tersingkirkan dari persaingan antar karyawan. Semenjak itu, Scott pun merasa tiba-tiba Six mulai menjauh, padahal baru saja kemarin mereka mulai dekat kembali. Do you love all of this? Namun di sini Six menyangkal perasaan Scott itu, dan Six pun mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu menyuruh Scott untuk fokus pada launching Cooks Special Edition esok hari. Keesokan harinya, produk-produk Cooks yang tadinya dijual dari mulut ke mulut, akhirnya mulai masuk ke toko dan pasar, dan benar saja, tidak butuh waktu lama, produk Cooks pun langsung bisa menggeser posisi Vogue di pasaran. Namun di suatu hari, di saat Cooks sedang terbang-terbangnya, tiba-tiba atasan Scott memanggil Scott dan mengatakan bahwa produk Cooks telah menelan korban, yaitu seorang remaja. Dan kini orang tua dari korban telah menggugat Cooks ke pengadilan. A young kid committed suicide today in St. Louis. The mother's already hired a lawyer. Di sini sang atasan yang masih sangat membutuhkan kejeniusan dari ide-ide Scott pun akhirnya menyarankan Scott untuk mengkambing hitamkan seseorang, yaitu Six. You'll need to spin this. Just want to come up with an angle together. Who am I gonna fire, Davidson? We're Six. Namun tentu saja Scott tidak setuju dengan hal itu. Dia mencoba menghubungi Six yang saat itu tiba-tiba menghilang. Six, call me back, okay? Don't go back to the office. Hingga akhirnya Scott pun menemukan Six yang baru saja bertemu dan menjalin kesepakatan dengan seorang kreator atau penghasil ide seperti Scott. Thank you for lunch. Are you fucking kidding me? Di sini Scott sangat kecewa karena merasa dikhianati. Namun Six pun lantas mengatakan bahwa ini adalah upaya antisipasinya karena Six tahu bahwa sebentar lagi dia akan didepak dari perusahaan, sementara Scott akan dipromosikan jabatannya menjadi wakil presiden. What do you care? They're grooming you for VP. Scott yang tak bisa berkata apa-apa lagi pun memutuskan untuk pergi karena dia harus segera menyampaikan permintaan maaf pada ibu korban minuman Cooks. Di tengah hatinya yang saat ini sedang kacau, Scott pun memutuskan untuk melihat-lihat kos-kosan lamanya. Dan tanpa disangka, dia malah bertemu dengan Pete. Di sini akhirnya terungkap sebuah fakta, bahwa kini Pete sudah terkena karmanya. Dia kini didepak dari perusahaan Edison Company, tak lain dan tak bukan adalah karena ulah dari asisten pribadinya, yaitu Tree. Pete pun meminta maaf pada Scott atas semua kesalahannya. Namun melihat Scott yang sedang patah hati, di sini Pete pun menyampaikan bahwa dulu Six keluar dari Edison Company bukan karena dipecat, melainkan karena keinginannya sendiri. Dan hal itu tentu saja Six lakukan tak lain dan tak bukan hanya karena demi Scott. Hey, I'm sorry about it's just business. Six quit because of you. Mengetahui fakta itu, tanpa pikir panjang, Scott pun langsung menjumpai Six. Dan di pertemuan ini, akhirnya Six mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa ternyata selama ini dia hanya iri dengan Scott yang jabatannya akan segera dinaikkan. Tak hanya itu, di sini Six juga menceritakan perjalanan karirnya hingga dia bisa menjadi wanita yang tangguh seperti ini.
I was gonna go to the Levenheimer Academy, and they told me I was missing a muscle in my calf. Couldn't even do the Batmont Lisa. Sayangnya Scott masih tidak percaya pada Six karena Scott menganggap bahwa Six memang hanyalah seorang marketing yang akan menjual apapun yang bisa dia jual sampai Six harus memalsukan identitasnya. Do you know how hard it is for me to tell you the truth? Right, okay. Dan di sini Scott pun akhirnya sadar bahwa hubungannya dengan Six hanya bisa sebatas rekan bisnis saja dan tidak bisa menjalin hubungan percintaan. It's been a pleasure doing business with you, Six. Tamat. Sungguh ending yang cukup sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa guys, justru ending yang nggak kebaca seperti ini malah yang bikin seru. Dan beruntunglah kalian yang nonton film ini sampai akhir. Keren-keren. Oke guys, dari film ini kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new